kembali. Kita sekarang berada di titik yang ada di belakang saya adalah Conical Hill dari salah satu kubah-kubah khas di Gunung Kidul yang dikenal sebagai Gunung Sewu, karena memang jumlahnya ribuan. Hal ini bisa dilihat nanti lewat citra lenset yang mencakup daerah ini. Ciri dari kubah-kubah khas itu adalah bukit-bukit kecil yang terpisah-pisah dan jumlahnya ribuan. Nah, fenomena khas Gunung Sewu ini merupakan salah satu warisan bentang alam dunia. Hingga ini sudah terekam, terdaftar di UNESCO, merupakan bentang alam khas dunia yang menjadi warisan dunia. Sehingga banyak pemerhati khas yang melestarikan, berupaya terus untuk supaya daerah ini tidak ditambang, tidak dieksploitasi untuk pertambangan. Nah, sekarang secara geomorfologi saya ingin menjelaskan tentang terjadinya fenomena karst. Jadi karst ini adalah merupakan hasil pelarutan dari batu kapur. Batu kapur secara geologis merupakan endapan, jadi batuan endapan dari koral, dari binatang yang hidup di bawah permukaan laut yang masih kena sinar matahari pada littoral drive, ya, pada laut dangkal. Itu perkembangan koral, apa yang kemudian dikenal sebagai coral reef, ini berkembang. Nah, pertanyaan kalian, mengapa ada di atas permukaan air laut setinggi 200 hingga 300 meter ini? Nah, secara geologis, hamparan dari Gunung Sewu yang memanjang dari pantai Parangtritis hingga ke Banyuwangi di Jawa Timur itu adalah dulunya berada di bawah permukaan air laut, yang kemudian oleh gaya endogen terangkat. Ya, setelah terangkat menjadi hamparan dari batu kapur ini, dan oleh tenaga curah hujan kemudian terjadi pelarutan, ya, solusional, yang kemudian membentuk sebuah fenomena bentang alam yang dikenal sebagai Conical Hill, jadi bukit-bukit khas. Nah, bentuknya hampir mirip, ya, sejajar, kemiringannya, ya, melingkar-melingkar, apa yang dikenal sebagai kubah itu karena dikendalikan oleh sistem diaklas, sistem retakan yang ada di batu itu. Sehingga mengapa di batu kapur itu di peta geologi disimbolkan oleh batu bata yang tertata rapi. Itu menunjukkan bahwa sistem diaklas teratur, sejajar, yang kemudian oleh proses curah hujan larut membentuk semacam itu. Jadi yang ada di belakang saya itu adalah lubang-lubang yang menunjukkan proses solusional, ya, proses pelarutan oleh kerja curah hujan yang masuk ke sistem diaklas kemudian larut. Nah, permukaannya di bentang alam karst ini dikenal sebagai exokarst, ya, exokarst. Nah, di antara bukit-bukit itu oleh proses pelarutan tadi membentuk sebuah lembah yang disebut sebagai Upala. Nah, yang ada di depan saya ini adalah gambaran dari Upala. Upala itu adalah cekungan di antara bukit-bukit karst. Kalau musim hujan secara alami kemudian terisi oleh air. Nah, upala-upala yang terisi air itu dikenal kalau di sini namanya telaga, tlogo, ya. Dulu digunakan untuk mandi karena di kawasan karst itu memang nggak ada sumur dalam. Kalau membuat sumur, ya, yang ada adalah sistem sungai bawah tanah. Penjelasan tentang air nanti akan didetailkan oleh Bu Ana. Kembali secara geomorfologis, apa yang menjadi bagian saya
bentang alam karst tadi ya, yang dikondisikan oleh adanya batu kapur yang terbentuk dari coral reef yang ada di bawah permukaan laut yang kemudian terangkat. Nah, kondisi yang kedua oleh adanya curah hujan ya, adanya curah hujan. Yang ketiga kemudian ada vegetasi yang hidup di bentang alam karst. Inilah yang mengendalikan proses pelarutan yang ada di bentang alam karst ini, yang kemudian dikenal sebagai Gunung Sewu. Itu yang bisa saya jelaskan secara geomorfologis. Selanjutnya penjelasan secara hidrologis akan disampaikan oleh ahli. Jadi pada hakikatnya daerah karst itu yang berkaitan dengan sumber air merupakan wilayah yang respon terhadap air itu adalah impermeable. Impermeable itu artinya tidak bisa terserap ke dalam batuan jenis karst gitu ya. Jadi dia masif gitu. Nah, kenapa bisa kemudian ada sistem sumber air yang sangat khas yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Nah, karena situasi cuaca gitu ya, yang kadang panas kemudian dingin, jadi cuaca terutama dari suhu batuan ini menjadi mengembang ketika kena suhu yang tinggi, kemudian menyempit karena suhu yang dingin. Nah, mengembang dan menyempitnya inilah yang kemudian tadinya yang awalnya batuannya masif itu menjadi membentuk join atau kekar-kekar gitu ya, yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini kesempatan sumber air atmosfer yang ada di udara gitu ya, yang ada di udara terutama dari air hujan kalau Indonesia itu kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Nah, inilah yang kemudian akan melarutkan melarutkan kandungan bahan kimia yang ada di dalam karst ini gitu ya. Dan itu berlangsung berjuta-juta tahun sehingga makin lama makin lebar gitu. Kemudian antara join yang satu, kekar yang satu dengan yang lainnya menyatu. Nah, inilah yang kemudian membentuk sistem hidrologi karst. Ada yang membentuk sumber air permukaan, ada juga yang membentuk air bawah tanah yang tadi sudah dijelaskan pada karst, exokarst maupun endokarst. Nah, sistem inilah yang dinamakan di dalam hidrologi adalah permeable sekunder. Jadi permeablenya kenapa sekunder? Karena dibantu oleh rekahan-rekahan tadi. Nah, sehingga pada posisi yang lemah itu akan subsiden, kemudian yang kuat itu akan membentuk sebuah bukit-bukit gitu. Nah, ini terbentuk bukit-bukit yang kuat, kemudian yang lemah menjadi depresi yang tadi sudah disebut sebagai ufala atau doli. Sumber air telaga ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dilihat dari kualitasnya, sumber air ini kurang baik untuk kebutuhan rumah tangga karena mengandung kalsium karbonat yang cukup tinggi, yang ini sangat sensitif terhadap organ tubuh kita, terutama pada ginjal, yaitu karena ada endapan gitu. Namun karena tidak ada pilihan lain, maka mau nggak mau bahwa telaga ini digunakan untuk kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Satu adalah terutama untuk air minum dan juga air minum untuk ternak mereka, gitu, terutama adalah sapi. Gitu. Nah, salah satu contoh yang masih ada di sini adalah
Telaga Gandok ini. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak campur antara kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan kebutuhan hewan mereka, maka telaga ini dibuat sekat-sekat gitu ya, yang mana satu sisi untuk kebutuhan hewan, yang sisi yang lain untuk kebutuhan manusia, terutama air minum, juga mandi dan cuci. Nah itu yang untuk permukaan gitu ya. Namun saat ini sudah tidak khawatir lagi kalau telaga Telaga Gandok ini bukan untuk kehidupan sehari-hari ya ada, tetapi hanya 1-2 yang menggunakan, tapi digunakan untuk perikanan. Jadi kalau pas musim penghujan diberi benih ikan gitu ya. Nah itu untuk masyarakat setempat. Itu yang permukaan. Kemudian masyarakat di sini sekarang sudah dengan teknologi yang sudah maju, sumber-sumber air tadi sudah disampaikan bahwa yang endokars itu nanti ada lubang-lubang yang kecil kemudian membesar di bawah bukit-bukit itu membentuk sebuah gua. Di situ juga ada air dalam tanah gitu ya. Jadi kalau buat sumur nggak bisa di sini. Ini kalau ada sumur itu sumur yang berasal dari telaga. Ternyata di wilayah ini itu ada sumber air bawah tanah namanya Gua Seropan. Dari gua itu dipompa itu ya ke atas, kemudian dinaikkan ke atas bukit yang paling tinggi di sekitar sini, di antara bukit yang ada di sekeliling telaga ini, kemudian baru didistribusi pada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan. Nah sekarang seperti itu. Mereka mengatakan bahwa ini sumber airnya adalah pump gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian air bawah tanah ini juga kita harus berhati-hati dalam menggunakan, karena tadi itu ya karakteristiknya adalah bahwa air tanah maupun air permukaan itu banyak mengandung kalsium karbonat. Oleh karena itu baik yang di permukaan, apalagi yang di permukaan, yang baik bawah tanah maupun yang di permukaan, maka sebaiknya untuk mengurangi resiko bagi kesehatan, sumber air itu harus ditampung dulu baru kita gunakan gitu ya. Bagi wilayah yang memang belum ada tersentuh teknologi, maka sumber air utama untuk rumah tangga di daerah Kars adalah air hujan. Itu menggunakan penampung air hujan, jadi membuat bak-bak yang besar, kemudian menampung air hujan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah ini biasanya pada volume tertentu, kalau berdasarkan wawancara, yang bisa dibuat oleh satu rumah tangga itu hanya bisa untuk maksimal untuk kebutuhan sampai 1-3 bulan. Nah kekurangannya dari mana? Suplai ya, suplai dari wilayah lain dengan membeli air yang didistribusi dengan tangki-tangki. Jadi betapa pentingnya pada wilayah Kars ya, terutama itu membuat penampung air hujan ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat pokok. Satu itu jadi kita memanen air hujan. Bukan hanya itu saja, tapi ini bisa diduplikasi pada wilayah-wilayah yang kering yang lainnya, yang memang sumber air permukaan maupun sumber air bawah tanah itu sangat terbatas. Nah seperti itu ya karakteristiknya, bahwa sumber air yang ada di daerah Kars itu kelemahannya pada CaCO3-nya. Ya, jumpa lagi dengan Pak Jai. Kali ini kita sedang berada di tengah-tengah pohon jagung ya, kebun jagung yang tumbuh di daerah Kars. Kars di kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Kita sedang berada dengan latar belakang Ufala ya, Telaga Kars, yang sayangnya saat ini airnya sedang mengering. Menurut penduduk sekitar, kalau pas musim penghujan yang besar biasanya airnya bisa
bisa sampai sedada orang dewasa begitu yang digunakan untuk beternak. Ya, Anda tentu pernah mendengar di kuliah pengantar geografi istilah chorologi. Ya, chorologi itu studi yang memandang bahwa terdapat interaksi ya yang intens sebab akibat antara kondisi sebuah wilayah dengan aktivitas manusianya. Ya. Wilayah dengan kondisi geografis yang berbeda akan membuat aktivitas manusia di wilayah tersebut yang berbeda pula. Ya. Nah, prinsip chorologi ini salah satu prinsip yang penting dalam ilmu geografi dalam memahami perbedaan fenomena yang sangat bervariasi ya di semua wilayah. Ya, sebagai contohnya misalnya kalau orang di pesisir pantai ya, biasanya aktivitas manusianya adalah berprofesi sebagai nelayan gitu ya. Kemudian kalau orang-orang yang tinggal di daerah dataran banjir sungai biasanya berprofesi sebagai petani karena di situ lahannya subur. Kemudian kalau orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan ya, nah biasanya karena udaranya sejuk ya cocok untuk tanaman-tanaman hortikultura ya, sayur mayur dan seterusnya, sehingga banyak penduduk yang berprofesi sebagai petani sayur mayur. Nah, sekarang berada di kawasan Kars. Nah, seperti apa interaksi antara manusia yang hidup di daerah Kars ini dengan kondisi alam Kars yang salah satu ciri yang paling menonjol di sini adalah solum tanah yang tipis ya. Jadi lapisan tanahnya sangat tipis, tidak dalam. Kemudian kalau ada air ya, jika jatuh ke kawasan Kars dia langsung hilang gitu ya, tidak bisa menahan, daerah ini tidak bisa menahan air. Ya. Dengan kondisi alam yang seperti itu, maka penduduk sekitar tentu punya aktivitas yang berbeda dibanding penduduk di daerah Solo misalnya, atau di daerah Sukoharjo, Klaten, atau Kalimantan ya, dan seterusnya. Kawasan Kars ini aktivitas penduduknya sangat unik ya, berbeda dengan penduduk di kawasan yang lain. Nah, cara memandang perbedaan itu disebut chorologi ya. Nah, seperti apa aktivitas penduduk di daerah sini? Ya, salah satunya adalah aktivitas pertaniannya. Berbeda dengan aktivitas pertanian di daerah lain yang bukan Kars. Aktivitas pertanian yang ada di kawasan Kars ini bisa kita lihat, salah satunya yang cocok ditanam di sini adalah jagung misalnya ya. Jagung, kemudian kalau yang kayu-kayuan ya pohon jati ya, nanti bisa Anda lihat beberapa video yang menunjukkan di sela-sela bebatuan Kars itu muncul pohon-pohon jati ya, ditanami oleh para penduduk. Nah, di sini tidak mungkin misalnya menanam pohon mangga misalnya ya, atau menanam sayur-sayuran seperti di Tawangmangu, jelas tidak mungkin karena kondisi lahannya yang berbeda ya, kondisi tanahnya yang berbeda. Nah, kemudian itu aktivitas pertanian. Bagaimana dengan aktivitas peternakan? Ternak apa yang cocok dengan kawasan Kars seperti ini ya? Ya, banyak rerumputan yang tumbuh subur di sela-sela bebatuan. Tentu saja melihara ternak yang cocok salah satunya adalah ternak kambing, sapi dan seterusnya yang makan rumput-rumputan itu ya. Kemudian aktivitas yang lain yang terkait dengan pertaniannya tentu saja adalah ya itu tadi perkebunan jati ya. Jati sangat cocok kalau ditanam di daerah Kars ya, daerah kapur, kayunya menjadi berbeda ya, kualitas kayunya dan seterusnya. Nah, kemudian tentu saja ada aktivitas yang terkait dengan perkebunan jati itu, misalnya ada pengrajin kayu jati ya, pemotongan kayu jati di daerah sini karena tersedia banyak pohon jati. Kemudian yang lain
yang sebetulnya juga menjadi potensi wilayah yang bisa dikembangkan di daerah Kars ini adalah potensi wisata kawasan Kars, karena kawasan Kars sangat unik ya, sangat unik. Misalnya wisata gua ya, sehingga sebetulnya bisa juga dikembangkan seperti halnya di Wonogiri ada waduk tadi ya. Sekarang ada kawasan Kars, banyak gua, banyak stalagmit, stalaktit, keindahan kawasan mungkin keindahan sungai bawah tanah, seterusnya itu bisa dijual untuk para pengunjung atau wisatawan. Kemudian salah satu potensi juga di kawasan Kars kalau industri ya, industri salah satunya ya industri semen sebetulnya ya, tetapi ini masih menjadi pro kontra ya antara kepentingan industri dengan kepentingan lingkungan, karena begitu pabrik semen berdiri biasanya yang merusak sistem air yang ada di kawasan itu, sehingga mengancam pertanian dan penduduk terancam kekeringan biasanya kalau sudah ada industri semen, seperti halnya di kawasan Kars yang lain seperti di Rembang ya, dan seterusnya. Rembang itu kan juga kawasan Kars yang kemudian bebatuannya dijadikan bahan baku semen. Nah, namanya di daerah ini ya masih dipelihara ya, ini masuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta ya, namanya Sultan belum mengizinkan ya, jadi masih dibiarkan penggunaannya masih secara individual oleh masyarakat di sekitar. Yang paling ramah terhadap lingkungan ya pengembangan untuk wisata ya. Dan wisatanya itu pun berbeda dengan wisata di daerah lain ya. Kalau di Tawangmangu misalnya ada Grojogan Sewu, ada bukit-bukit Cemara dan seterusnya. Nah, kalau di kawasan Kars tentu berbeda ya, karena bentuk alamnya berbeda. Jadi sekali lagi kembali ke prinsip chorologi tadi yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas manusia di semua wilayah itu karena perbedaan kondisi wilayah tersebut, sehingga manusia memanfaatkannya pun berbeda-beda ya, antara kawasan pesisir dengan kawasan tepi sungai yang subur, dengan kawasan pegunungan yang sejuk, yang tanahnya subur, dan kawasan Kars yang volume tanahnya sangat tipis dan air tidak bisa tertampung atau tidak bisa menyimpan air permukaan, sehingga kondisi yang sangat khas, sehingga manusia atau penduduk yang ada di sini memanfaatkannya pun berbeda ya, aktivitas sosial ekonominya pun berbeda. Demikian, sampai ketemu lagi di titik selanjutnya. Jadi apa yang kita lihat ini adalah sungai permukaan, namanya Sungai Kalisuci, masuk ke dalam gua, nanti sampai ke lorong-lorong yang terbuka. Jadi kita bisa naik perahu yang dari ban itu, dari ban truk ya, kemudian masuk bisa sampai ke lorong sebelahnya, ini apa yang kemudian dikenal sebagai wisata rafting ya, susur sungai dengan naik ban atau perahu karet. Saya akan menjelaskan tentang aspek iksokas. Jadi gambaran yang ada di atas, yang nempel dinding gua di sebelah atas, yang kemudian menggantung, itu yang disebut sebagai stalaktit. Nah, kalau guanya tidak berair, tidak seperti ini, sungai, ada tetesan dari hasil stalaktit itu yang nempel di bawah, yang kemudian semakin naik, itu yang disebut sebagai stalagmit. Nah, di Kalisuci ini nggak ada stalagmit, yang ada adalah stalaktit. Hanya saja karena dinding sebelah atas ini relatif tipis, stalagmitnya ya kecil-kecil, tidak eksotik. Nah, yang eksotik di Kalisuci itu adalah sungai yang bisa digunakan untuk wisata susur sungai.
itulah gambaran dari fenomena indukas dari hasil pelarutan oleh hujan dibantu oleh aliran sungai. Itu terus ya, aliran tadi akan mencari celah yang sampai ke titik terendah. Nah, titik terendah dari sungai ini adalah kemudian bermuara di sungai bawah laut, ya, di pantai selatan Jawa, tepatnya di pantai Baron. Nah, debit sungai seperti Anda lihat begitu besarnya. Dulu waktu kecil kebetulan saya lahir di desa ini di Desa Semanu, ya, tepatnya Kali Suci itu ada di Desa Semanu, salah satu kecamatan juga, namanya Kecamatan Semanu. Ibu kotanya, ya, kabupatennya adalah Kabupaten Gunung Kidul yang beribu kota di Wonosalam. Nah, gambaran gua-gua yang semacam ini banyak di Gunung Kidul itu, dan bisa digunakan untuk wisata minat khusus, ya, tentunya karena perlu keterampilan khusus, walaupun sekarang tentu di area-area wisata minat khusus itu sudah banyak pemandunya, ya, pemandu wisata yang akan memberi keamanan bagi wisata yang menikmati keindahan alam di gua-gua ini. Apa yang kemudian dikenal sebagai camping, ya, tutur gua, ya, olahraga camping itu kan merupakan satu sisi olahraga, tapi itu satu sisi sebuah komunitas yang concern pada pelestarian ekosistem khas. Kebetulan saya termasuk pengurus perhimpunan ekologi khas. Jadi orang-orang yang berhimpun untuk membuat kawasan khas ini merupakan kawasan wisata, kawasan pelestarian. Apalagi Gunung Sewu itu digunakan sebagai cagar alam dunia dan sudah terdaftar di UNESCO ini. Nah, tentunya adik-adik semuanya, apalagi Anda sebagai calon alumni geografi, kepakaran kita ini sangat dekat dengan lingkungan. Anda adalah calon-calon ahli lingkungan. Nah, kawasan khas yang semacam ini terbentuk jutaan tahun. Sehingga kalau kemudian dieksploitasi untuk tambang dari bahan kapur itu kan masuk golongan C yang murah, yang digunakan untuk bahan baku semen, ya. Dan untuk tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar gua ini ya minimalis. Itulah bagaimana kemudian kami mendampingi anak-anak muda yang concern pada pelestarian gua ini untuk terus memviralkan bahwa inilah ekosistem yang harus kita lestarikan karena terbentuk ratusan juta tahun. Jika kalau kemudian dieksploitasi untuk tambang, hilanglah fenomena yang semacam itu. Saya kira itu penjelasan saya terkait dengan geomorfologi khas, ya, geomorfologi hasil proses solusional, hasil proses pelarutan. Di titik sebelumnya kita jelaskan tentang ektokas dengan conical hillnya, dan di titik ini gambaran dari endokas dengan stalaktit dan